Selamat datang di Spot Studio di segmen Bukan Artis bersama Demas. Jadi nama panjangnya tuh Demas Wahyu Erlangga. Demas Wahyu Erlangga. Tapi sering dipanggil Ega. Soalnya si Ega ini tuh teman masa kecil orang. Hampir 20 tahunan lah ya. 20 tahun. Sebenarnya nggak sampai 20 tahun. Seberapa sih? Ya, Udah kan bisa dibilang. kan orang panggilnya goblok. Kan kenal dari SD. Bukan dihitung dari nol. Di sperma kan geus panggil Gitu. Di keur sperma Dihitung keneh. nggak mungkin dihitung dari nol. Terus Dari janji 7. Tapi bulatin aja 20 tahun lah. Nah, jadi si Ega ini tuh sedaerah sama orang di Sarijadi, Negara Sarijadi. negara Sarijadi. Dia tuh teman main orang sehari-hari waktu kecil. Banyak sih sebenarnya, ada si Bogel, ada si Darno, Darno, si Aji, Feby, Feby, Anggi. Masih banyak sih, cuman ya nantilah kita undang satu-satu ya. Soalnya pada asik-asik, unik-unik deh gitu Jerman-Jerman teh. Asik, tolol, Tolol, goblok, goblok, banyak gaya. banyak gaya tapi Tapi Pak Boy kan enggak semua. Enggak sama Pak Ibe, termasuk saya. anggar kamera pencitraan, goblok. Jadi ke intinya aja lah. Si Ega ini hobinya sama jeung orang. Dari dulu sampai sekarang. Game. Waktu masih zaman Bomberman, Sega, Sony, Sega, anjing, begadang main bergadang. PSG. Akhirnya begadang teh main e-sportnya ML, Iya, mabar. ML. Aing mah bergadang mabar naon Mario Bros. Nah, Coba Mario Bros kumaha mabar. nggak online. Jadi sapeting tamat main deui, sapeting tamat main deui. Zaman Tim Badis, Tim Badis, terus waktu itu tuh zaman tuh yang enak tuh yang Twisted Metal. nah, ada Sega yang bawa pistol tuh Iya, yang iya, nembak iya, laser iya. dah. Itu Bebek. zaman yang paling seru lah. Nembakan Itu zaman bebek. paling seru Itu udah zaman paling seru serius. Tapi emang maksudnya grafik nggak sebagus sekarang ya. Enggak sebagus sekarang, beda. Dulu Karena sekarang mah udah 128 bit malahnya lebihnya. semakin zaman berkembang, semakin bagus teknologi juga Teknologi, semakin grafik, dikembangin. game udah pada bagus gitu. Dulu kita mah masih 8 bitnya. Iya. Beda generasi sama sekarang gitu. Tapi kan asikan baheula. Emang asik dulu. Kalau kita mah kan dulu lari-lari petak umpat. Kalau misalnya di negara kita, di rumah kita disebutnya itu ada bebentengan, pepenjahatan. Itu tuh dilakuin biasanya pas bulan Ramadan, bulan puasa, Ramadan, kalau nggak pas mau taraweh. Ya seru-serunya ya. Lagi seru-serunya. Kalau zaman sekarang mah kan, Ngabuburit, zaman sekarang itu kan sekarang mah anak-anak tuh kecil, anak-anak kecil sekarang dari SD gitu ya. Lari-lari itu bukan main bola, kejar layangan, main kelereng atau nyamper ke rumah teman masing-masing, enggak kan? Tapi rata-rata booking ke warnet. Gitu. Jadi keseharian anak-anak zaman sekarang sama dulu tuh bedanya Beda. tuh. Kita mah lari-lari itu karena emang lagi asiknya lagi Asik, main. Sekarang mah lari-lari ke warnet anjir. Makanya dari zaman itu, dari zaman waktu kecil itu yang penyakitan itu jarang karena sehat Aktif. gitu. Aktif. Aktif tapi karuleuheung. Nah, Rideung anjing. Dulu kita kan suka main ke bangsa tempat rental PS. nah rental PS seringnya. Padahal si rental PS. Ega boga PS di mana? Nah, Kan ente di antara teman-teman ente unggul pertama boga PS itu kan. pertama. Nah, Sebenarnya nggak pertama. Ngikutin. Bapak yang pertama. Bapak mana anjing? Yang punya PS itu si Isam dulu. Heeh. Waktu itu zamannya masih zaman yang sering ngerusak stick bisi-basi kalau nggak salah, kalau misalnya main. Kotak-kotak anjing. Yang main dance makin keribo. Nah, terus masih banyak game nah itu kan. CTR, Crash CTR. Bandicoot, ya gitu. Seringnya gitu. Anehnya orang di rumah punya PS. Tapi suka main di rumah orang lain gitu, di rumah si Ega. Si Ega juga punya PS. Tapi lebih asik main di rumah orang lain gitu. Iya. Beda hawa. Beda atmosfer ya. Beda atmosfer. Lebih asik gitu. Lebih asik, lebih ramai, lebih asik. Meskipun kalau misalnya dulu tuh kalau kita main tuh nggak ada yang semaruk sekarang gitu. Jadi main tuh ya benar-benar bergantian gitu. Nggak gitu. Ya, misalnya kan bayangin bayangin aja gitu PS1 dulu. Sticknya Stick dua. cuman ada 2.
Yang ngantri 10 orang. Yang ngantri 10 orang gitu. Itu tuh bukan ngerental, enggak ngerental, main di rumah gitu. Jadi pada nungguin giliran. Ini yang giliran gitu. Mana yang geus eleh yeuh? Aing ngon atuh kalem sekali deui sekali. Nah, kayak oh, gitu. anjing gitu. Nungguinnya itu cara masing-masing itu kan dulu nggak ada HP gitu ya. Tapi ada mainan zaman kita itu dulu di 90-an itu namanya Tamagotchi. Nah, Tamagotchi waktu Tamagotchi itu. so, pasti mau. Ada Tamagotchi. Jadi kayak konsol game lagi, Nah, cuman bentuknya tuh kayak telur gitu tuh. Iya. Jadi kita tuh tugasnya tuh ngurus pet lah, kalau itu mah apa peliharaan. Iya, peliharaan. Jangan sampai mati. Dari telur nyampe ke gede gitu. Jadi terus aja kita tiap hari tuh ngasih makan kayak gitu. Nah. Malahan kalau udah gede bisa digelutin ya. Ya, makanya Itu disambung-sambungin ini nih. Di sebelah-sebelahin. Pas zaman Digipes. Iya. Itu mah Digimon semua Iya, ya. Digimon semua. Nah, Sampai beli kartunya. itu asik padahal grafiknya jelek asli. Kalau zaman sekarang nggak bakal ada yang mau anjir. Dibuang Bocah kayak zaman gitu. sekarang mah udah kayaknya PUBG, FF, game mahal gitu. Terus anu paling goblok ya aneh ya. Kan si ibarat orang punya PS, Sega punya PS. Tapi kadang kita juga main di rental PS di tempat rental PS yang lain gitu. Soalnya kan waktu itu kita baru punya PS1. Nah, udah luncur PS2. Dia ditama. Main dari Tama. Tah, udah baliknya teh dimarahin sama bapaknya dia. Terus yang disalahin teh siapa? Anjing anak-anak yang ngajak. Cinta perasaan yang ngajak si Ega. Tapi kenapa kita yang dimarahin anjing? Gitu. Makanya rata-rata yang mau ke rumah si Ega teh sedikit gitu, paling orang. Kalau enggak adik-adik orang yang ke rumah si Ega teh. Soalnya pada takut, bapaknya galak. Galak, nggak boleh ada yang nyamper pas jam, waktu dulu kan ada guru les datang ke rumah gitu. Seringnya disuruh belajar terus gitu. Jadi fokus ya. Jadi fokus belajar, meskipun nggak pintar-pintar, tetap belajar gitu. Yang penting les gitu. Yang penting les. Yang penting les karena kasihan gitu kan, udah datang jauh-jauh les gitu. Tapi ya gitulah, Epan senengnya masa kecil di 90-an gitulah. Jadi dia tuh dikasih guru les, jadi dia pintar ngeles gitu. Nah, enggak. Karena sering les, jadi dia pintar ngeles. Waktu zaman PS langsung ada komputer, warnet. Mulai ke warnet. Ya. Urang anjing kegeloan bukan malah jadi. Waktu itu banget. Masih zamannya itu Counter Strike yang CS. Versi majunya gini nih. Joget Bang Jali. Interrupt. Masih zaman Aztec kayak gitu. The Das. Padahal itu masih offline. Main LAN game. Jadi di satu warnet baru bisa nyambung gitu kan antar komputer, belum online, tapi asik banget. Asik. Soalnya paling game online pertama perang yang kita cobain itu paling Point Blank deh dulu. Point Blank juga masih jarang soalnya kan warnet online dulu masih kehitung mahal lah soalnya kita masih pada kecil waktu dulu. Jajan itu kita tuh masih 500.000 itu paling juga. Kalau nggak ke warnet kita main badminton paling. Badminton seringnya sih main di luar gitu kan. Kalau misalnya udah jenuh di PS nih, masih sore belum adzan maghrib, pasti main keluar, masih main ngumpul di lapang. Hanya pada hurik, udah seringnya main layangan. Dari kecil tuh udah pada item hurik. Main badminton di lapangan ini terbuka. Jadi kalau angin gede teh udah pasrah aja. Bukan patungan, apa namanya itu taruhan. Yang kalah traktir itu es kelapa muda. Masih zaman murah-murah, es kelapa muda masih 3.000. 3.000. Pakai susu itu 3.000 pakai susu. Tadi 3.000, enak 3.000 menang pop es doang anjing. Pop es itu juga. Pop es nu plastik nah. Baheula mah mewah 3.000 teh mau gimana? Catatan kelasan catatan. Bawa uang 2.000 tuh mewah waktu dulu. Ayeuna menang naon? Enggak akan dapat apa-apa lah gitu. Nah, kan kita udah mulai main di warnet nih waktu rilis warnet gitu. Orang sebutlah bahwa orang sama si Ega tuh maniak warnet gitu. Iya. Bahkan sampai sekarang dia kerjanya di warnet ya. Sampai sekarang. Jadi OP warnet. Dari operator warnet. Jadi gini, sebenarnya waktu kerja pertama OP warnet gitu ya. Itu tuh di kelas 3 SMA itu tuh pas menjelang 2 minggu mau UN. Jadi pas waktu itu ya kerja sambil sekolah. Kerja itu pas malam. Oh, berarti dari mulai sekolah juga dari semenjak sekolah dia udah mulai kerja. Udah mulai cari kerja gitu.
Jadi pulang sekolah dia langsung ngerja di warnet gitu kerja. Ya, kan rata-rata apalagi kan waktu itu kan ON tuh kan ya kelas 3 berarti kan SMA gitu. Berarti kan masih disebutnya itu apa ya? Pemantapan gitu. Pasti pulang sore. Nah, sebisa mungkin disempet-sempetin lah udah pulang dari sekolah tetap ke tempat kerja juga karena gimana ya? Dibilang butuh uang ya butuh gitu ya karena jajannya juga dikasih seadanya gitu. Iya dulu kan jadi seenggaknya ada uang lebih lah. Ada buat uang kita. lebih. Soalnya kan waktu sekolah dulu kan yang namanya zaman-zaman sekolah remaja gitu kan ya pacar-pacaran gitu, cinta monyet kayak gitu ya. Otomatis harus punya motor kayak gitu. Nah, sementara itu waktu bekal sekolah itu waktu SMA itu 5.000. Harus bisa ngebensinin. Bensin ongko, jajanan ongko. Jajan ongko, tapi harus bisa cari cara gitu lebihnya gimana sampai jadi jongos pun gitu. Jadi dia mah udah kerja dari zaman sekolah gitu. Zaman sekolah. Nggak manja juga orang mah tiap hari ke warnet deh. Ke warnet cuma main doang gitu. Iya. Malahan kalau lihat orang mau main kan dia jadi OP-nya gitu. Selalu ada dia mah gitu. Makanya setiap Isam ke warnet pasti ada saya. Tapi kalau lagi sepi dia juga main sih. Iya, makanya. Tapi kalau main suka bayar nggak? Kalau main ya dulu kan Gak ada jatah gitu? Enggak, dibilang ada jatah enggak. Tapi tetap main itu waktu sekolah gitu ya, waktu dulu. Meskipun jaga, tetap main itu harus bayar sendiri. Kayak jadi gitu. Enggak dikasih. Enggak mentang-mentang lu kerja di sini lu bisa main seenaknya enggak. Jalankan buat main game gitu kan. Di komputer sendiri aja buka internet tuh nggak bisa. Cuman lihat waktu orang lain aja billing. Lihat billing aja nonton. Makanya kan aktivitasnya sering daripada gabut nonton nggak bisa nonton YouTube, wifi nggak dikasih gitu. Jenuh gak jenuh dan itu tuh kan jam kerja itu kan hitungnya lama, 12 jam kerja gitu. Gimana terus molor tuh lamanya tuh. Kalau misalnya kerja ya disempatin molor tidur gitu. Kalau misalnya kan ke warnet aku masuk tuh jam 5. Jam 5 sore sampai jam 5 subuh. Dari jam 10 sampai jam 12 sore. Nggak dipakai belajar dulu karena menjelang UN. Dari jam 12 dengerin musik dulu, ikut ngobrol sama teman yang main. Dari jam 2 sampai jam 5 itu tidur gitu. Oh, kan soalnya lagi sepi-sepinya ya. Ya, lagi sepi-sepi. Nggak akan ada orang yang datang lah. Paling yang datang paling setan. Paket malam. Paket malam udah itu doang. Paket malam jam 8 kan jamannya itu. Jadi udah di booking semua udah aman lah gitu. Aman. Gak ada yang bakal baru. Tinggal ditutup pintu, gerbang. Kalau misalnya ada yang mau main tuh pasti ketok, harus bangun kayak gitu. Jadi goler di kursi gitu. Ya, mau nggak mau tidur gak nyenyak gitu, tapi dijalani tetap. Buktinya gitu, meskipun kerja di tetap aja bisa lulus gitu. Apalagi kan kelulusan dulu mah beda sama sekarang. Di kita tahun kita tuh KTSP ya dihitungnya tuh. Kelulusan itu kan ditentukan oleh pemerintah. Ya. Kalau sekarang mah kan dari sekolah gitu. Makanya kehitungnya beruntung gitu. Bisa lulus juga. Sekarang mah enak di posisi pas kerja gitu. Sekarang mah enak banyak lulus pakai ini jalur corona, koplok lain. Seega mah di warnet kerja gitu kan. Kerja. Ya, orang kan main ya. Beda. Selama hampir dari SMP kelas 1. Kurang setiap hari paket malam, mulai dari jam 8 pulang jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Bayangin dari SMP sampai lulus sekolah. Kalau dihitung-hitung orang ke warnet mulu. Sekarang misalkan kebeli lah PC gaming harga 40 juta mah. Ya bisa kalau dikumpulin gitu. Tapi terpikir kadinya gitu nya baheula ya gitu. karena atmosfer terus kalau punya uang, misalnya ada uang di saku gitu ya. Kalau misalnya emang ada yang dipengen, kadang-kadang pengen main bosan gitu daripada kaitan mending main. Iya. Kalau misalnya 10.000, 12.000. Bahkan justru yang suka ke warnet tuh orang-orang yang di rumahnya punya komputer juga. Nah, iya. So, banyak kan kayak anak-anak malahan spek PC-nya lebih bagus dari warnet. Iya. Tapi kenapa dia suka main di warnet, Sok? Ada alasannya. Yang pertama itu ada keluarga. Jadi dibatasi jamnya gitu. Jadi, lagi asik-asiknya disuruh nanti kan gak mau. Mending ke warnet gitu. Terus kalau main sendiri gak asik. Main sendiri gak asik. Kalau main di warnet kan gue pro mainnya banyak yang nonton. Kalau di rumah mah anjing nggak ada yang nguji gitu kan.
Ibarat orang main PB anjing aing jagoan pisan pan gitu main PB nu ieu AWP nage sangkana cheat wae Nah, anjing. makanya dari bedanya game online sama offline zamannya PS gitu ya. Anehnya itu gitu main tuh karena mungkin ya orang-orangnya juga yang punya PS itu kan gimana ya, orang-orang yang mampu itu cuman dikit lah kita gitu ya yang Iya, dari ngasih kita. PS dari orang tua mah gitu. Enggak semua orang punya. Makanya pasti ya ada yang punya PS salah satu rumah. Jadi Ngabring oh, bareng-bareng ikutan main Oh. PS. Enaknya dulu gitu. Jadi ngerasain bareng-bareng gitu. Dan kalau misalnya bergadang pun nggak tiap hari, kalau di Boskora setiap malam minggu pasti gitu. Orang tua pun ngizinin karena tahu gitu. Kalau sekarang makan harus nipu dulu. Kerja kelompok, kerja kelompok di mana daerah ini agak jauh, minta ongkos yang ojek gini. Padahal ngedekul Padahal di warnet. di warnet kayak gitu. Yang disayangin gitu. Orangnya pernah di si Aji nginep saminggu terbalik yang main PSG. Nggak sekolah, nggak makan, nggak mandi, main PS saminggu anjing untung teu modar Nah, makanya itu. Enaknya rame-rame itu karena nggak terlalu nggak terlalu didalami gitu. Soalnya di bukan di angkatan sih, di teman-teman kita gitu juga ada yang tergila PS sampai-sampai nggak mau sekolah kayak gitu. Banyak sih. Banyak gitu. Adalah beberapa teman kita ya. Ada beberapa. Sampai banyak warnet kayak kan di warnet tuh pasti bakal saring namanya tuh abong. Iya. Pamer lah Pamer gitu. sering pamer. Pamer kan karakternya si ini full Lebih bagus, cash. full cash. PB-nya si ini senjatanya bagus. Itu kan nggak murah, maksudnya nggak gratis kan, dapetin yang bisa sih dapat juga, cuman nggak instan kan. Iya. Itu dalam game juga pasti ada prosesnya. Iya. Nah kalau ibarat itu kan donasi lah, kalau itu beli cash gitu. Ada teman-teman orang gitu yang maksa kayaknya mah meureun dia maniak warnet ya, maniak game dia. Saking pengennya sesuatu dalam game tapi dia kepunya duit. Malam-malam jam 10 apa jam 11 gitu. Gua disuruh diajak 3 orang 2 motor. Nah, jadi 4 orang gitu kan. Mau kemana ini? Hayu ngilu cenah. Ke daerah Ciwaruga. Si anjing nyokot tabung gas indung. Nah, dari dulu juga gitu kan sampai jual-jual barang. Jalan kan jual barang nyuri juga pernah gitu. Orang kira teh mau ngapain, dia bawa tabung gas mau ngisi gas dulu gitu. Tahunya langsung ke tukang loak. Anjing dijual. Tabung gas indungna dijual, jangan main di warnet. Nah, itu dari kegilaan banget gitu, tapi ya karena emang lagi masa-masanya nakal kayak gitu, nggak terlalu parah lah gitu ya. Meskipun emang parah gitu, tapi nggak parah banget gitu. Tapi sekarang orang-orang yang suka ngumpul sama orang di warnet pada maju loh, pada sukses lah. Pada sukses rata-rata. Kecuali saya sukses ya tetap di warnet. Kita sukses seperti ini ya. Sukses seperti ini, apa adanya lah kita mah. Kita mah maksudnya berkecukupan. Mau itu cukup, mau beli mobil cukup, beli rumah cukup. Pokoknya cukup aja lah Ya, itu cukup, kita mah gitu cukup ya. tahu. Cukup tahu juga anjing. Cukup tahu harganya. Cukup tahu harganya, nggak tahu belinya kapan. Nah, gitu. Bermimpi dulu lah ya gitu. Ibarat si Bang Adnan. Nah, Kan orang nggak tahu ya. Coba kalian bayangin dia jadi OP Warnet selama 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun. Gue nggak tahu story-nya dia tuh kenapa jadi OP Warnet padahal dia orang Medan. Pinter aslina. Pintar. Makanya kan ada gelarnya di warnet juga, SM, Sarjana Multilink. Sarjana multilink. Sarjana Multilink dulu warnetnya memang multilink gitu. Sarjana engkoh. Sarjana engkoh. Nah, orang tuh nggak tahu historinya dia tuh kenapa kan waktu dia cerita bahwa dia tuh jadi kayak stuck ketipu gitu di Bandung katanya gitu, butuh duit beberapa puluh juta. Dia nggak bisa balik lagi ke Medan karena emang biasanya apa sih namanya tuh, harga mati orang perantauan itu kalau belum hasil gak bakal pulang ya. Iya. Nggak bakal pulang, jadi harus ada hasil dulu. Soalnya Rata-rata. malu gitu kan. Rata-rata ya, nggak semuanya gitu. Nah dia 5 tahun kerja di warnet itu, nyampe hutangnya lunas, nyampe kuliahnya beres ya. Ya, sampai kuliahnya beres itu tuh zaman kita pakai celana pendek, maksudnya celana pendek itu SD, SMP segini. Dia udah ngewarnet. Sampai kita lulus kuliah sambil kerja tetap masih ada. Makanya waktu gue dengar kan udah beberapa tahun nggak datang ke base camp, ke warnet biasa. Katanya dia udah keluar, si abang tuh kemana? Dia udah kerja di perusahaan. Oh, anjing, aing teh hebat Iya. Itu dia tuh sebenarnya sarjana katanya. Oh, pantesan. Soalnya dari cara ngomong juga si abang emang
halusnya gitu Iya. cara ngomongnya gitu. Emang kayak orang berpendidikan gitu. Kan public speakingnya juga jarang gitu. Bagus anjir asli. Bagus. Terus cara ngehodenya si goblok jagoan pisan. Orang-orang warnet rata-rata Orang banyak yang hode. rata-rata hode. Tahu nggak hode? Apa hode itu jadi kayak kita tuh cowok sebenarnya ya. Di karakter dalam, kita game. Di real life-nya tuh kita kan cowok. Cuman di dalam in game-nya kita pakai karakter cewek gitu. Jadi beda gender gitu. Beda gender. Kenapa Karena rata-rata kalau orang mah biasanya suka jujur lah, kalau cowok ya pakai gender cowok gitu. Cuman kan kalau dalam game nggak tahu ya. Iya, makanya. Dia cowok apa cewek asli gitu kan. Jadi kebanyakan di warnet tuh kebanyakan jadi hode. Nah, soalnya kan dari dulu kan nggak ada zamannya kayak sekarang gitu kan. Kalau sekarang kan bisa open mic. Di warnet kan rata-rata difasilitasin headset gitu Ada kan. Discord, Ada kayak gitu. Discord, voice chat kayak dulu gitu. mah kan nggak ada, jadi Dulu mah sekedar chat doang. sekedar chat lalu minta nomor telepon. Nomor telepon, kalau nggak minta Facebook. Facebook. Nah, itu auto orang-orang bikin Facebook dua, cowok sama cewek. Yang ceweknya tuh nyolong nyolong foto-foto cewek yang cantik. Terus jadiin DP sama dia. Gak tahu dapat di mana. Terus dia dalam game dia bilang ini Facebook aku. Nah, baru di chat nyampe sayang-sayangan, padahal kalau gua tahu itu cowok najis. Kalau kenapa dilakuin hode kayak gitu ya? Ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan sendiri. Yang pertama puas gitu. Yang kedua itu dipakai buat nipu. Nipunya itu ajang isi cash, isiin cash, ya. Isiin ini. Nah, balik lagi ke yang tadi. Kan ada yang ngejual tabung gas ibunya, ada yang Uniko gitu kan, usaha nipu kolot. Usaha nipu kolot Ada yang jadi hode. Nah, itu salah satu cara alternatif yang paling mudah jadi hode. Kalau sukses, wah jadi hode. Kalau sukses parah ya. Iya. Bisa minta apa aja. Nah, apa aja, asal apalagi paling minta pak tete. Nah, nyari aja di Google. Di Google XNXX banyak. Gak kan tahu kan tetenya doang gitu kan. Tetenya doang, nggak sama mukanya. Gitu. Tapi percaya gitu kalau emang biasanya cowok-cowok anime gitu kan suka karena anime jadi kan kudet gitu. Bukan kudet lah. Kayak bukan kutu buku. Ibaratnya apa sih kalau orang yang pendiam tuh kuuleun gitu, kuuleun nih. Jadi kalau ada yang suka atau cewek itu tuh pasti bakal senang banget nih. So, ente ngalaman tuh misalkan kan ente main game ya, aya in game tuh ada cewek beneran pasti bogo anjir. Kalau misalnya pribadi mah sih nggak ngalamin kayak gitu kan. Soalnya kan fokus game karena main game karena buat seneng aja gitu, nggak sampai cari pasangan, nggak ngehode. Kita mah cari pasangan itu karena nggak usah cari-cari, kita kan di sini juga kan terkenal banyak cewek yang suka gitu kan. Ngapain harus di game kayak gitu. Jadi nggak perlu nge-fake ya. Jadi nggak perlu nge-fake meskipun yang sukanya itu ya sejenis apa ya? Siluman. Bulldog. Tapi emang orang pribadinya orang pernah ngalaman nggak main RO kan ente apa? Orang main RO beberapa tahun, hampir 5 tahunan lah main RO. Ada cewek kan, jadi si GM-nya itu deket sama orang. Dia tuh agamanya Katolik lah gitu ya. Dia Katolik, jadi beda agama sama orang. Cuman dia dekat banget, dua kakaknya itu dekat banget sama orang, jadi udah percaya. Adiknya tuh disuruh main RO. Nah, jadi otomatis lah kita kayak dijodohin lagi gitu. Emang jadi bobogohan lah gitu kasarnya orang tuh gimana. Padahal beda agama. Anjir, maksudnya kayak cinta monyet tapi lewat virtual anjing gitu. Kebawa baper gitu kan. Kebawa baper karena emang orang balakan polos gitu. Orang tuanya tang lain hode emang real gitu, cewek asli. So pasti lamun aya awewe nu main di game kurang dipaenkeun pasti maneh atoh. Iya. Jadi kalau ada cewek, kita main game nih. Terus ada di dalam game itu ada cewek. Terus cewek beneran lah, bukan hode gitu. Pasti seneng ya. Maksudnya ya seneng ya emang jadi kayak kenalan gitu. Jadi kesannya kan biasa yang didengerin itu kan suara cowok atau bagi jenis kelamin kan kayak jenis kelamin cowok kayak gitu kan. Jadi kayak ya langka aja cewek main game itu. Kalau ibarat lagi main PUBG kan suka open mic nih semua. Nah, misalkan oh bodoh, jangan bilang bodoh dong, aku kan cewek. Oh maaf cantik, aku nggak tahu kalau kamu cewek gitu kan. Orang mana nih gitu kan. Ngobrol lagi yuk. Makanya dibilang cewek selalu benar tuh kayaknya gitu. Makanya langka banget gitu. Langka. Dulu mah. Untuk cewek yang main game itu dulu langka. Sekarang mah banyak kan. Banyak lah, soalnya banyak kan streaming gitu. Streamer kan ngasilin uang juga. Uang. Terus kan kalau cewek paling gampang buat naiknya gitu kan. Iya. Tinggal bajunya buka dikit.
viewers naik. Nah, kayak ime-ime. Kayak dia tuh ya. Gitu tuh. Anjing ngeri. Coba kalau cowok mau live stream, mau live streaming gitu kan. Mau live streaming, komen pertama langsung ada muka lu kayak kotak masjid. Nah, kehidupan warnet kan Sega mah sampai sekarang masih menggeluti ya Ya, soal masih warnet menggeluti gitu. ya warnet. Tapi anak-anaknya masih anak-anak yang zaman dulu kita. Beda. Jadi ada yang masih ngegame, ada yang enggak gitu. Jadi enggak sepenuhnya, misalnya yang enggak itu ibaratnya itu apa sih kalau misalnya sementara nggak main dulu tuh, oh ini Pakum. Parkour. Parkour mah atuh anjing tukang ieu bata anjing. Eta mah kabegi si Meo anjing. Ya Pasti karena umuran sama ya udah seumuran sama kita seangkatan lah gitu. udah fokus ke dunia kerja. Kalau dulu mah kan masih ya zaman-zamannya sekolah gitu, masih dikasih uang jajan lah. Ente inget tuh si Devil. Anjing, kita orang favorito. Iya. Orang pertama ninggal si Devil ya. Anjing, ya anting. Ini piercing gitu. Rambut merah. Terus mata merah. Kayak yang tiap hari kurang tidur. Nah, tapi emang dia maniak pisan kan iya, karena game-na di karena warnet game mah. emang maniak. Yung hode di anjing. Parah. Tapi pas orang kenal bager anjing. Baik gitu. Sumpah si Emang. Devil di warnet orang nu paling care ka maniak warnet nu lain. Si Devil anjing asli. Nah, Kangen Phil, kawannya Phil. dari orang itu kita tuh belajar tuh di nilai orang tuh jangan dari luarnya dulu gitu. Sangeunteuna kalau misalkan biar pengen akrab sama dia, kalau di warnet ya, minta udud. Pasti kasih. Ya udud minta lah gitu kan. Ya anjing sama nih kan gitu kenal lah kan gitu. Si Devil orang gitu. Jadi si Devil orang teh keur main emang kan di warnet kan orang maniaknya. Bahkan warnet kosong kan aya urang si Devil hungkul. Si Devil mah jadi kayak kuncen di warnet itu teh. Tempatnya cuma Di situ enggak yang ada sama mojok lah. Dia nomor Deket WC. nomor berapa sih? 20. Enggak, bukan baru 15 kalau nggak 16. Jajaran 15 yang belakang tadi itu. Tah, pasti dia kuncen tidur, makan, sarapan, mandi di warnet anjing. Pasti Nggak kalau ke pulang, warnet, aya si Devil. Nu pikeun ka urang teh nanya, gawean mah naon sih kan? Gawean naon, keseharian naon, nah sok dahar henteu gitu kan. Unggal poe teh ninggal di warnet, emang mainnya tuh kehidupan nu lain kan gitu. PT pas orang nyaho, oh anjir ternyata di warnet itu tuh orang-orang tuh latar belakangnya berbeda-beda gitu. Ada yang emang orang yang punya, Ada yang punya. Ada orang yang maksain buat ke warnet. Ada yang pengusaha juga ada. Si Om naon, si anu keur main PB jeung urang, nepikeun ka Mayor Mas. Si Om naon yang suka pakai jaket kulit nih. Ya, lupa namanya tapi ya tau lah, ingat gitu. Tapi ya itu juga bisa dipakai bisnis sejujurnya gitu kan. Misalnya akunnya gede, ini gede bisa dijual kayak gitu. Iya gak kurang mah telat nate naon. Kita waktu zaman main game belum rame-ramenya streamer kayak gitu. Jadi kalau dulu mah main doang gitu. Iya, karena emang buat seneng doang. Kalau gitu. jual beli ID mah emang iya gitu. Udah ada dari dulu. Cuman kalau zamannya streamer, YouTuber, gamers gitu, dulu mah belum ada kan? Belum Coba ada. kalau udah ada, pasti di warnet itu semua jadi Streamer gitu. Meskipun ya apa ya gimana ya ngomongnya? Pasti jadi streamer meskipun gak laku. Tapi emang bener. Ibarat kalau sedepil pasti top global. Iya, apa game nanti anu itu nu buat chatting gitu nih. Info top global info anjing sedih. Soalnya dia ngeluarin duit buat info berapa juta ya? Hampir ya bisa dibilang itu beberapa juta kan belum apa selain karakter juga harus didandani juga belum lagi billing warnetnya. Makanya itu. Belum makan, belum rokok. Ya balik lagi kata orang juga di warnet itu jadi ajang pamer juga. Pamernya tuh ya itu. Jadi semakin banyak kita donasi ke game itu kita semakin hype gitu di dalam gamenya gitu. Semakin terkenal, ada. Cuman ya karena menurut gue juga yang disayangkan zaman dulu kita belum ada zaman streamer bukan belum ada, cuman emang belum nggak booming lah. YouTube juga nggak booming. YouTube cuma nonton doang, paling nonton setelan gini, setelan ke warnet tuh starter pack nih. Kalau orang beli udud 2 bungkus, beli kopi bukan kopi mau dikasih kalau paket malam kan. Udud 2 bungkus, pesen billing, pilih komputer, nah, duduk, set, langsung gini, setel YouTube, dengerin lagu, langsung main game. Soalnya waktu dulu juga kan, itu tuh sama kopi itu kan paket malam cuma 10.000. Ceban udah dapat air panas. Udah dapat air panas dari jam 8 sampai jam 6 dulu tuh gitu. Terus
kalau malam seteran jam 12 pasti ada tukang nasi goreng. Nah, Simang nasi goreng Bener, favorit. nasi goreng. Cebang deh nya. Hmm. Telurnya mau diceplok aja. Kalau enggak orang sih emang suka pesan mie double. Kalau malam kan ada mie double. Kalau enggak orang pernah ke Singko. Kan udah setelan ya. Singko mah tahu kalau misalkan jam 1 jam 12 malam saya mau masak mie enggak gitu kan, suka nawarin. Ya kok, biasa pakai nasi, dia udah tahu. Pakai nasi ya? Nah, langsung dia datang lagi. Saya nasinya enggak ada, euy. Aduh, gimana tuh kok? Sang bubur gak apa-apa. Anjing nasi goreng pakai bubur. Tapi dah emang enggak malam apa aja dimakan. Iya. Ah, enggak apa-apa nasi goreng pakai bubur. Anak warnet mah ya identiknya kayak gitu ya, terutama di makanan kalau misalnya ya mie gitu ya, identiknya sama mie gitu. Anak-anak warnet itu karena makanannya seadanya gitu. Karena di warnet biasanya ngadainnya instan atuh. Dulu mah waktu kita dulu pertama masuk warnet itu kan nggak ada zamannya Gojek, GoFood, harus jalan sendiri. Apalagi kan siapa yang mau beli gitu kan di tengah malam Iya, selain nasi goreng gitu kan, bukannya nasi goreng pasti malam gitu. Terus kan kalau zaman dulu kan emang terbatas duitnya. Ya, terbatas duitnya. GoFood game mual kajen nikreuh. Mending jalan Nyari gorengan tengah malam nyari kan gorengan gitu. kayak gitu. Tapi asik gitu. Bayangin selama 5 tahun orang kurang tidur, selama 5 tahun kurang tidur, makan sama mie mulu, masih hidup anjing. Masih sehat gitu. Sehat sih. Sampai sekarang, sampai bisa berhenti main gamenya. Maksudnya itu gamenya nggak berhenti, cuman ke warnetnya yang berhenti, dikurangi lah. Bukan gini, jadi orang ke warnet tuh berhenti ke warnet tuh bukan karena orang bangkrut, nggak punya duit lagi. Warnetnya nyampe tutup sendiri. Tutup. Warnetnya yang ditutup. Bukan, jadi saking bosannya meureun singkonya juga. Ini lagi ya. Nah, iya deui gitu. So kenteng ngalaman tuh pas bulan puasa. Orang ka warnet wae kan bulan puasa. Pasti. Buka di warnet, sahur di warnet. Terus udah imsak beli deui udud, ngelaina puasanya. Malahan nyampekeun ka waktu tarawehan, pertama anjing warnet jadi ada yang neror. Kayaknya mah sirik entah gimana gitu tuh orang. Lemparin batu dalamnya pakai petasan. Anjing tuh eta. Nah, karena identiknya dulu kalau misalnya puasa pasti ada petasan. Ada tawuran. Ada tawuran kalau misalnya. Tapi sampai sekarang petasan mah tetap ada, yang tawuran yang dikurangin. Iya. Itu bayangin lagi enak-enak main game gini. Di bawah ada petasan. Pakai headset kan nggak tahu ya. Belduk. Kagetku mah keluar nyari orangnya udah nggak ada. Duduk lagi. Petasan lagi. Anjing gak jengkel itu tuh enak tuh yang pakai headset itu karena gimana ya, dulu mah kan warnet nggak difasilitasi headset gitu, nggak semua di headset, paling ya bawa sendiri gitu. Iya, headset soalnya kan bawaan kan di tiap PC ada mic, ada speaker mic lah. Speaker yang kecil lah gitu. Iya kan dulu ada paling di fasilitasnya cuma mic doang, speaker doang. Jadi mic bawa headset bawa sendiri. Tapi kan sekarang mah warnet udah head on ya. Jadi kayak FBS gitu kan. FBS nih disebutin namanya karena nggak di-endorse bayar anjing. FBS kan singkatannya doang. Kan ada nama aslinya kan. Eta welanya itu kan bayangin sejamnya kalau di warnet biasa orang sejamnya nyewa tuh paling 3.000 ya. 3,5. 2,5 dulu. Oh 2,5. 2,5 dulu. 2,5 sejam. Sejam 2,5. Di FBS bayangin 7.000 aja. 7.000 sejam. 2 kali lipat, 3 kali lipat di FBS. Cuman emang fasilitasnya edan gitu. Kursinya kursi gaming kan sekarang malah udah udah biasa ya, kursi gaming yang race gitu, yang racing gitu. Iya. Racing, di sana mah udah ada dari dulu gitu. Fasilitas kursi gaming buat senderan enak banget. Malah suka ada yang nginep sengaja anjing di warnet, bukannya mau main tapi nginep tidur. FBS. Jadi warnet rasa kosan. Soalnya saking nyamannya. Ruangan RGB, lampunya RGB. AC, mouse-nya udah mouse makro gaming gitu. Gaming semua. Udah makin sini ya makin mahal lah gitu. Tapi kan kalau sekarang udah pada punya sendiri gitu kan. Rata-rata orang-orang tuh kalau dibandingin gitu ya. Emang kalau atmosfernya lebih asik kita gitu kan dulu. Karena kita yang ngerasain gitu. Meskipun kita nyewa bukan punya kita sendiri. Sekarang mah emang bener sih pemikirannya buat apa ke warnet gitu kan. Pemikirannya berbalik sama kita yang dulu. Dulu mah kita punya komputer, punya PS sendiri tapi suka main di rental. Nah, zaman sekarang mah pemikirannya lebih normal gitu, kayaknya normal, nggak kayak kita dulu gak normal gitu. Buat apa main ke warnet gitu kan. Mending di rumah anjir.
ngeunah teu kudu gonta-ganti, teu kudu gantian mainnya sama orang lain, gak diganggu gitu kan. Makanya kayak Udud gak ada yang minta gitu kan. Aing sok coba di warnet bawa sebungkus paling cuma udud 2, sama diminta. Diminta tuh. Kan simpan udud main itu juga kadang suka nggak ke udud kan suka Iya. suka habis gara-gara lagi fokus main pas lihat anjing udah puntungnya waktu mau bakar lagi ududnya anjing beak kemana kan yang lewat tuh teman yang lewat minta sok teu kerasa aja. Tapi gak pernah curiga ke orang kan? Ya, soalnya kan gak ngerokok. Memang anyaran dulu mah kan belum ngerokok. Enggak ngerokok. Tapi dirokok. Enggak dirokok. Jangan dirokok. Jangan dirokok. Sampai waktunya tiba. Anggar ya ini kamera. Ya pengen lah. Nah, kan pemikirannya beda. Yang zaman sekarang buat apa main di luar? Kita kan di rumah udah fasilitasnya enak, gitu. Main PS sawaragna, nggak ada billingnya, komputer bebas, terus koneksi cepet. Iya. Zaman dulu mah kalau di warnet ngelag ya. Sanu nggak YouTube, sanu nggak bokep, urun dulu nggak bokep. Ya, jadi di salah satu warnet yang kita mainin itu kan nggak boleh nge-YouTube gitu ya, nggak kayak warnet lain. Jadi fokus buat main game doang. Soalnya tuh harganya juga 2.500. 2.500. Apa yang diharapkan? Bagus, ngapin apa isinya? Ngapin apa gitu. Jadi kasihan yang niatnya ke warnet cuma mau nge-YouTube gak main game, gak boleh. Gak boleh nge-YouTube waktu itu. Berarti kalau dulu mah kalau ada yang mau main terus ditanyain mau main game mau streaming. Streaming jangan balik daripada bikin ini pada ngebar anak-anak gitu kan. Kalau main game, oh iya sini. Main game nggak apa. Soalnya rata-rata yang keganggu pasti yang main Dota, main PB. Kalau dulu mah belum masih zaman Dota, dulu mah masih Hon. Wow, Warcraft sama Dragones yang paling booming Dragones. Terus teh Losaga booming. Losaga paling lamanya. Paling lama. Tapi enak paling parem. Rata-rata game dulu sekarang ya paling nggak ada kayak sekarang PUBG kan yang visinya edan pisan, grafiknya mantap. Iya, PUBG bukan yang di HP gitu kan. Iya, PUBG PC, FF juga ada yang PC-nya. Ya justru rata-rata yang sekarang itu anak-anak yang karena ada yang punya HP tapi speknya nggak ngedukung, tetap aja gitu main ke warnet. Jadi ke warnet tapi buat main game HP gitu. Anjing parah tuh. Nah, itu tuh mainnya di tempat yang mahal gitu. Jadi kumaha pemikirannya lamun orang mah dulu karena emang nggak ada game HP, jadi main game PC. Tapi anak-anak sekarang main game HP di PC. Di PC. Kumaha anjing. Ya, makanya lebih ribet gitu. Apalagi kan anak-anak zaman sekarang yang dirasain gitu ya. Selama ini jadi operator gitu kan, yang main kan beda-beda gitu kan ya, main dari zaman generasi ke generasi gitu ya, datang-datang kan beda yang main. Ya anak-anak sekarang itu jadi kurang kurang ngehargain itu. Jadi kalau misalnya waktu dulu mah kan kita sering ngehargain itu karena emang suka bebarengan gitu kan. Kalau sekarang mah rata-rata anak sekarang itu fokusnya individual gitu. Jadi mikiran sendiri dulu gitu. Tapi nggak semuanya anak-anaknya juga gitu. Jadi nggak semua tergantung gitu gimana orangnya. Gitu ya. Gimana orangnya. Ada yang maruk, ada yang baik, ada yang tolol, ada yang goblok. Ada yang goblok, ada gitu. Yang gobloknya gitu. Kalau misalnya udah main di pojokan, monitor dikepinggirin, pakai headset, nah kan selaku operator gitu, positifnya paling lagi belajar hero. Anjing. Belajar hero, jadi main di pojok, layarnya miringin biar kelihatan sama orang lain. Ya. Pakai headset. Sambil senyum-senyum sendiri. Nah gitu. Apalagi sambil ini celananya garuk-garuk gimana jadi, gitu. Oh, orang jauh jadi gini. Belajar hero. Dia cari posisi yang enak. Tegak gini ya. Si main di pojokan. Iya. Nah, layarnya dikepinggirin. Mas pakai headset. Tangannya ke dalam celana. Nah, gitu. Anjing. Nah, itu yang disebut sekarang anak-anak zaman sekarang mah pada mentingin diri sendiri gitu. Jujur kalau misalnya di zaman kita mah nggak nonton video kayak gitu tuh bareng-bareng satu PC 5 orang gitu. Kan waktu zaman demo teling guys ya. Kan nonton bokep. Saha deui jelema teh. Aya si Adnan. Si Adnan teh suka lihat nyarek pas gitu. Dah itu bagus maksudnya. Garan gilunang tawan anjing si Adnan. Suka lihat nyarek gitu terus anjing ayo OP pas itu ikutan anjing goblok kan. Padahal mah enggak apa-apa gitu.
Ya kan ai dulu mah belum tabu men, sekarang kan jadi hal yang tabu gitu. Bukan hal yang tabu lagi gitu kan. Dulu masih tabu, anjing masih malu lah gitu kalau di umum nonton Bemkin kayak gitu teh. Nah, di zaman dulu ya anak-anak sekarang juga kayak gitu kan bedanya gitu. Kalau kita mah kan dulu jujur gitu kan, meskipun baru emang ngerokok tapi pernah nakalnya itu ngerokok gitu. Misalnya di SD namanya coba-coba kan, dulu kita tuh ngerokok bukan karena kebutuhan, karena pengen gaya kayak orang lain ya, gitu. Jadi karena anjing situ ngerokok ini gayanya halus gitu. Ya ngerokok ge gitu. Padahal batuk. Itu tuh nggak dilakuin di sembarangan tempat, sembunyi-sembunyi. Ada orang lewat disembunyiin pokoknya kayak gitu. Nyara orang keur udud ya. Aya jelema ngadadak sakuan masih nyala. Calana bolong. Kadut. Kasundut calana aing gara-gara udud. Kan saking paniknya. Gitu. Tapi ingat gak Sam, ada salah satu anak kecil yang didukung sama orang tuanya full main di warnet. Didukung, dibawain makanan. Oke, yang penting main di warnet gitu. Sambil disuapin makan. Sambil disuapin makan. Itu anak kecil gitu. Terus kalau dia kalah tuh anjing gugorowokan. Marah-marah enggak jelas. Anjing. Bang, mosna tuh jalan aing jadi lele. Itu anak kecil. Kasihan bodoh. Tapi eta jadi icon kan, ya, jadi icon didinya gitu maksudnya. Anjing goblok pokoknya frontal omongan lah bocahnya. Tapi emang resep gitu. Si Kimam anjing. Bayangin bocah kelas 4 lah nya. Ya SD lah, SD kelas 3 kelas 4. SD kelas 3 kelas 4 udah udud anjing, bayangin dok. Udah udud terus molor di warnet mulu. Tapi orang tuanya nggak marah. Didukung. Soalnya rumahnya emang deket sama warnetnya juga sih gitu. Justru malah kalau si bocahnya diusir sama OP-nya digampar anjing. Lu nggak boleh anak gue main di sini. Kayak gitu. Pak anjing. Kan edan, tapi emang orang tua zaman sekarang emang kayak gitu. Zaman dulu udah ada gitu, itu contoh gitu kan. Kalau sekarang kan orang tua dulu mah main game tuh dilarang gitu kan. Buat apa sih main game mulu, mesti bodoh, mesti tolol gitu kan. Karena nggak ada hasilnya gitu, buang-buang waktu. Nah justru sekarang malah jadi ada prestasinya main game. Malahan orang tua malah ngedorong anaknya main game. Main game, jalankan di lingkungan rumah atau di masyarakat gitu kan. Sekarang juga di sekolah pun ada eskulnya gitu. Kan goblok, ya. Di sekolah itu ada eskulnya. Kalau misalnya kita ada di zaman sekarang masih kecil gitu, udah pro player kayaknya. Kata orang juga, kalau zaman dulu udah ada e-sport. Ada e-sport. Kita udah ditarik sama IPOS, RRQ, anjing pasti kita udah ditarik, BTR. Soalnya nggak abal-abal kita main game tuh. Justru karena kita tuh keseringan main game tuh jadi menguasai gitu. Zaman dulu mah emang dilarang, orang tua tuh ngelarang jangan main game dulu. Sekarang malah peribahasanya kayak gini. Main game dong gitu kan, biar hype, biar famous gitu kan, biar terkenal. terkenal. Pengen lihat di TV, diundang di acara hitam burik, hitam ledug, hitam botak. Kan makanya itu jadi asik gitu kalau sekarang mah orang tuanya tuh nyuruh main game bukan ngelarang gitu karena ada e-sportnya. Beda kalau zaman dulu mah apa-apa dilarang karena nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana kan. Kalau sekarang mah kan bisa dijadiin satu pegangan gitu ya, prestasi gitu. Ada bisa prestasinya di yang pertama di keluarga dibanggain sama teman gitu ya. Ikut kalau misalnya terkenal gitu. Apalagi sekarang kan diakui negara juga gitu kan, e-sport itu juga dijadiin SEA Games. Nah, kita ngobrol udah asik banget nih. Lumayan. Nah, kebetulan juga ada beberapa pertanyaan yang masuk ke DM gua. Boleh. Yang pertama dari Zihan. Katanya pencapaian atau achievement yang belum lu dapat dari game, Bang. Apa ya? Pencapaian. Kalau zaman dulu kan emang belum ada yang namanya e-sport ya. Jarang turnamen-turnamen. Paling kalau ada juga PB. Iya, kalau misalnya pencapaian paling ya jual beli ID. Jual beli ID. Itu yang ngasilin uang gitu kan. Itu ke pencapaian. Bukan pencapaian. Ya kalau misalnya kan jadi uang gitu. Meskipun gak balik kayak jual rugi gitu. Jadi yang penting gue punya duit sesaat lah. Ya, jadi kayak gini loh, kalau misalnya kan kita bosan sama ID sendiri gitu ya. Nggak ngebanggain ID gitu. Tapi kita itu pengen main gak punya uang. Nah, mending jual akun aja. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan dari pencapaian. Tapi kalau misalnya untuk turnamen kayak gitu untuk sekarang ya, zaman sekarang kan karena posisinya masih jadi operator net dan main game gitu, untuk pencapaian belum ada lah gitu. Cuman ya
secara pribadi pengen berusaha jadi pro player, kalau enggak jadi streamer lah gitu ya kan, bisa seperti jadi Raja Arab Tapi kayak gitu kan. kalau buat umuran kita yang sekarang sih pantasnya kita jadi coach sih. Coach Ya. dalam sebuah e-sport gitu. Iya. Kalau Tapi emang kita berbakat. tapi daripada jadi coach mending diam aja lah. Mending gak usah lah. Malah nanti timnya digagal. Ya, karena kan kita masih tergila-gila gamenya, pengen main juga Kita masih gitu. mau main. Main-main. belum mau jadi Karena nge-coach. have fun gitu. Nah, pertanyaan yang berikutnya dari Karina 124. Katanya seandainya kamu keterima di klub e-sport, gimana perasaan lo, Bang? Kalau dari saya gitu ya, Hmm. ya pasti senang gitu ya. Terutama bisa main terus ngasilin uang gitu ya. Terutama nggak, jadi kita tuh nggak buang-buang waktu gitu ya. Jadi ada Ada Nah, itu pencapaian. balik lagi ke pertanyaan pertama. Jadi sekarang kan posisi kedua orang tua itu nggak ada gitu kan. Terus dari dulu juga kan orang tua tuh nggak setuju main game gitu kan, karena itu halangan terbesar kita untuk yang main game. Zaman game dulu, soalnya yang paling pentingkan ini apa, pendidikan gitu kan. Pendidikan sampai sekarang itu pasti penting pendidikan gitu. Jadi zaman dulu mah lebih pentingnya pokoknya belajar. Belajar. Jadi nggak ada hal yang menyenangkan yang menjadi pencapaian dalam hidup dulu. Emang. Dulu. Jadi punya klub e-sport misalnya kayak yang klubnya itu gede gitu ya. Ya pasti pencapaian yang emang luar biasa gitu ya. Apalagi itu jadi ajang pembuktian kita buat keluarga gitu. Nggak selamanya itu nggak main game itu nggak bikin bodoh, nggak bikin itu nggak buruk. Tapi ada juga bisa jadi penghasilan kayak gitu. Itu kan jadi sebenarnya ini nggak harus dari game juga. Sebenarnya kalau hobi itu apa aja sekarang, zaman sekarang masih duit kan, ibarat kayak cupang, ya, tanaman. Pokoknya hobi sekarang bisa jadi duit, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu mah ya yang lu suka ya paling lu jalanin doang gitu. Iya. Nggak tahu ngolahnya kayak gimana ke depannya. Jalankan game gitu. Sekarang juga cari hantu aja bisa jadi duit gitu. Cari setan asli. Cari setan bisa jadi duit Asal gitu. lu bermodalkan keberanian. Lu hafal surat apa? Ya seenggaknya tahu surat-surat ayat-ayat Quran yang bisa bikin si setan ini nggak terlalu agresif Lu gitu. tahu ayat kursi, lu jadi pengusir setan. Nah, gitu. Tapi rata-rata ya kayak gitu, kadang-kadang ada memang ya namanya untuk penghasilan gitu kan. Ada yang settingan, ada yang itu, tapi ya anggap aja itu mah hiburan kreatif mereka lah gitu, supaya mereka dapat uang gitu. Jalankan di acara, bukan acara maksudnya di YouTube gitu kan, di TV-TV pun acara settingan banyak tetap ngasilin uang banyak gitu kan. Oke. Next ke pertanyaan ketiga. Dari Rusdikom. Rencananya pengen balik lagi ke warnet nggak? Kalau misalnya dibilang balik lagi ke warnet, ya enggak. Emang selama ini diem di warnet. Karena kerja pun di warnet gitu. Tapi kalau misalnya dibilang pertanyaan ya, maaf ya kalau misalnya diganti gitu. Pengen punya warnet sendiri nggak, Bang? Nah, kalau misalnya itu ya pasti pengen gitu. Jadi ada peningkatan dari operator jadi pemilik gitu, pemilik warnet gitu. Seharusnya gitu. Kalau misalnya emang dibilang balik lagi ke warnet, mungkin gini, kalau misalnya dibilang pertanyaan juga bisa gini mungkin. Emang selama ini kerjanya di warnet terus. Nah, bisa juga kayak gitu kan mungkin dari pertanyaan ini gitu. Ya jujur aja selama ini dari kerjaan selain warnet itu ada kerjaan lain gitu kan. Misalnya dari SPB di salah satu baju bayi, terus karyawan hotel, waiters, ada kerja part time ya bukan part time, jadi gimana ya, daripada kerjaan yang dilakuin itu yang paling lama itu emang yang di warnet gitu. Jadi emang kayak yang mendarah daging. Kayak emang mendarah daging gitu, nggak bisa dijauhi dari game gitu. Jadi intinya mah bukan nggak mau balik lagi ke warnet, cuman emang posisinya masih di warnet. Memang posisi di warnet, apalagi kan posisinya sekarang lagi pandemi juga gitu kan, kayak gitu. Masih untung juga dia masih kerja. Bisa kerja, seenggaknya nggak minjem lah gitu kan ya. Gitu mungkin masuk pertanyaannya sama jawabannya kan. Oke, next pertanyaan yang keempat dari Yudi Kuyud. Namanya bagus anjing. Pengen gak anak-anak Pakum balik lagi main game? Anjing ini masih. Pengen gak anak-anak vakum balik lagi ke warnet? Jadi kayak Reoni lagi. Pengen. Tapi sebisa mungkin untuk yang vakum ini bolehlah main game gitu, tapi jangan sampai kecanduan lah gitu ya. Apalagi yang punya udah berkeluarga nikah gitu. Orang bukan gak mau, tapi ya susah bagi waktunya lah. Kalau misalnya udah kecanduan gitu lah. Jangankan ke warnet, gue nongkrong di depan rumah aja dipanggil gitu kan.
jangankan nongkrong di depan rumah, gua lagi modal aja dipanggil. Jadi kalau untuk ketemuan mah yang masalah lepas ada kangen gitu ya gitu. Cuman ya paling siap dihina aja gitu. Bertahun-tahun masih gini. Tua-tua main warnet. Masih warnet. Kalau udah nikah masih mau di warnet. Anak istri mau dikasih billing. Pokoknya intinya mah kita masih mau sih ketemu sama teman-teman, tapi posisinya bukan di warnet, kayak reuni lagi lah gitu. Ya, soalnya dari kita zaman warnet dulu bukannya nggak pernah sih kalau misalnya bentrok karena salah paham gitu ya, terutama di game sering gitu, tapi nggak sampai musuh bertahun-tahun gitu. Tetap kayak, jadi kayak jalan. kita lagi mabar, sesuatu jadi beban. Nah, kayak gitu. Udah itu jadi dimusuhin. Jadi di anjing-anjing lah. Semua tolol nggak jagaan gitu itu bisa. Nggak bisa. Nah, itu sih paling kalau problem dari main game kayak gitu doang sih. Jangankan kita yang masih ecek-ecek lah, pro player aja pasti ngelakuin konflik kayak gitu. Pasti ada konflik ya. Di mana kayak main bola lah ada performa bagus, ada performa jelek kayak gitu. Ada masa-masanya gitu. Nah, buat kalian ya para apa namanya tuh alumni kayak si Devil, si udah Aji, vakum. si Jemo, si Arik. Ayo nongkrong. Lain kita nongkrong. Ayo nongkrong. Kapan-kapan lah. Kita ngevlog bareng mungkin bisa ya, mungkin bikin video bareng gitu, tapi videonya yang bukan yang siur gitu. Bokep. Oke, langsung next ke pertanyaan yang terakhir dari Egi Darno. Masa apa dia jelema? Kangen nggak mabar bareng lagi? Gimana perasaan lo? IC Darno dulu main apa sih? Kalau Darno itu waktu Special Force. Special Force waktu zaman si Agus gitu ya. Maksudnya itu si Agus temen. Sekarang ya nih gitu sering main yang bela-belain mabal sekolah. Oh, si Agus yang itu yang mainnya bodoh banget gitu. Ya bisa dibilang jago ya jago sama juga lah. Kayak performa aja gitu, ada performanya lagi bagus ya bagus, lagi tolol ya tolol. Jadi senjata itu ibarat kayak ini apa ya? Aim. Kayak cewek gitu, kayak misalnya berarti cowok gitu. Kalau nembak itu kayak cewek gitu. Kalau lagi sange ya kena terus gitu. Mulai absurd dengannya anjing, makin malam makin absurd. Kalau misalnya dibilang kangen mabar, kalau misalnya dibandingin yang dulu gitu ya, pasti kangen lah mabar gitu ya. Kalau untuk sekarang mah mending ya dikurangi. Kalau mabar juga nggak di warnet lagi lah pengennya gitu. Tapi pengennya ngobrol-ngobrol yang udah lama nggak ketemu gitu. Kerjaan kayak gimana. Apalagi kan jalankan yang jauh gitu. Kita aja di satu daerah jarang ketemu gitu kan. Karena emang udah sibuk kerjaan masing-masing. Udah punya kehidupan masing-masing. Kalau misalnya ngumpul lagi ya pengen gitu. Ya, pasti adalah bumbu-bumbu pasti bakal nyeritain masa lalu pasti. Tapi pasti bakal menjurus ke hal yang lebih luas lagi, bukan ngebahas cuma di warnet doang. Pasti kedepannya gimana bisa nih, aja gitu. Jadi sharing pekerjaan gitu kan, ngasih kerjaan kayak gitu. Nah, semua pertanyaan udah kita jawab. Kira-kira Ega punya pesan gak buat generasi warnet sekarang gitu? Apakah nggak tahu masih adakah anak-anak warnet? Ada. Apakah udah pada punya PC gaming masing-masing di Nah, rumah kayak gitu kan? Kira-kira ada nggak? Ya Pak, pastinya ada gitu, terutama anak-anak bocil yang sekarang gitu ya. Terutama yang bocil-bocil ini gitu ya. Kalau misalnya yang main di warnet ya minta tolong lah gitu. Kalau misalnya main itu monitor jangan digini-gini, jangan sembunyi-sembunyi gitu. Soalnya kan operator juga suka penasaran gitu. Apaan tuh gitu kan? Berbagi ya. Berbagi gitu, sharing. Terus terutama ya untuk anak-anak sekarang gitu ya, apalagi di pandemi gitu ya, boleh gitu ke warnet, cuman tahu waktu juga gitu untuk belajar juga. Soalnya kan pendidikan tetap nomor 1 gitu ya. Warnet boleh gitu ya. Biar kayak kita gitu. Tapi jangan terlalu sering lah gitu intinya ya. Terutama yang balik lagi pertama gitu ya, anak-anak kecil gitu. Kalau misalnya untuk yang seumuran kita mah bodo amat lah gitu ya. Soalnya kan udah bisa mikir gitu. Untuk yang seumuran kita mah. Tapi ada yang udah seumuran kayak kita tapi nggak mikir-mikir. Ya ada emang gitu, tapi bodo amat. Nggak usah diurus ya. Kita udah ngasih tahu. Kita udah ngasih tahu. Teman yang lebih ditekanin itu kan sekarang itu anak kecil gitu kan. Soalnya kan ya gitulah. Mudah-mudahan anak-anak kecil sekarang yang main game bisa jadi pro player. Tapi yang paling penting itu kan jangan lupa sekolah, pendidikan, apalagi masa pandemi gini gitu kan. Sekolah itu kan di rumah gitu.
jangan sampai bolos atau apa. Bisa iya anjing. Lebih mentingin ke Dulu mah orang warnet. daripada sekolah minum di rumah, sekarang mah makan tuh anjing di rumah sekolahnya. Kan kalau di rumah tah. Jadi jangan mikir kerja misalnya saya pribadi gitu ya, karena saya kerja di warnet, narikin orang-orang supaya main di warnet saya gitu ya, terutama ke anak-anak gitu kan. Enggak juga gitu. Bukan berarti dia Bukan ke berarti. warnet, dia juga menganjurkan anak-anak harus terus main ke warnet biar dia dapat duit gitu, enggak juga. Jujur juga kalau di tempat kerja warnet saya gitu, ada yang bolos sekolah pun sempat saya usir kayak gitu, ada. Dia ditegur ya. Ditegur gitu. Bukan jadi bagus. Kamu tiap hari mabal aja ke sini. Enggak kayak gitu juga. Jadi supaya pandangan main game ini gitu ya, si orang tua ke anak itu jadi agak berbeda gitu. Jadi enggak Mudah-mudahan lah anak-anak itu yang sering main ke warnet gitu ya di seluruh akhirat Nusantara. dunia, Nusantara, Atlantis. Dengarlah gitu, kalau misalnya ke warnet boleh tapi tahu waktu lah gitu. ada jam-jamnya. Ada jam-jamnya. Tetap jangan lupa belajar gitu. Oke, ada lagi? Udah lah, itu dulu. Nah, kalau dari gua ya itu sih, jadi semua yang udah kita obrolin, mau lu jadi anak warnet, mau lu jadi anak haram, Anak haram, anak setan. pokoknya apapun hobi lu, anjing kok aing setiap kasih ending kayak apapun hobi lu gitu. Pokoknya yang lu suka tuh jangan cuman lu jalanin doang gitu. Coba lu olah jadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Bermanfaat. Khususnya untuk diri lu sendiri, kayak menghasilkan lah. Iya, gitu menghasilkan. ya, Seenggaknya kalau misalnya nggak bisa buat orang lain, diri sendiri dulu. karena lah. biasanya kalau kesukaan suatu kesukaan gitu, suatu hobi pasti bakal banyak ada komunitasnya gitu kan. Kayak cupang, kayak tanaman, kayak motor, kayak pasti ada komunitasnya. Nah, di situ lu bisa sharing, lu bisa dapat duit dari itu. Komunitas cupang yang keren gitu ya dulu. Sekarang kan koleksi cupang dulu di akuarium. Sekarang kan cupang di sini sekarang koleksinya. Nah, itu. Cupangnya itu mah Beda cupang. agresif. Cupang agresif. Agresifnya dia ngigitnya ke sini, bukan ke cupang lagi ya. Jadi keluar dari akuarium, Siluman cupang aja. Oke lah, mungkin sekian dari gua, dan terima kasih buat Ega udah Sama-sama. meluangin waktunya untuk kita Sama-sama. bernostalgia, oke? Sering-sering lah gitu. Sering-sering nongkrongnya gitu ya. Terutama yang alumni-alumni warnet gitu. Jangan lupa kita harus ngumpul lagi. Oke, sekian dari gua, dan juga terima kasih buat kalian. Thanks for watching. Don't forget to click subscribe, oke? Bye-bye.